Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, wabil khusus jajaran Syuriah MOCNU Kecamatan Jamanis, al-mukarramun, para tamu undangan, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, mudah-mudahan Allah dimuliakan, keluarga besar Nahdlatul Ulama Tasik Utara yang saya banggakan, wabil khusus sahabat saya Ketua Pemuda Persis Jamanis, hapuntenna ibu bapak kasadayana. Da biasa di NU mah aya tradisi, saya itu dijadwalkan ceramah itu jam 9.45. Nah, sekarang sudah jam 11, Pak. Biasa berarti jam 9.45 waktu Indonesia NU Pak. Beda sajam saparapat biasa. Karena warga NU itu tepat waktunya hanya dalam berbuka puasa. Senior saya Kang Usman Wilujeng Tepang, Kang. Nah, saya ingin percepat saja. Sebenarnya saya sudah siapkan materi, tapi karena berhubung waktu, kita percepat saja. Untuk halal bihalal silakan buka di YouTube sajalah sejarahnya seperti apa. Karena untuk saat ini Pak Kiai, kalau dulu kita belajar agama qiraatul kutub, sekarang ada perkembangan qiraatul YouTube. Itu bisa dimanfaatkan. Intinya halal bihalal itu Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau menyampaikan, mangkanat indahu madlabatun li akhihi, siapa orang di antara kalian yang pernah berbuat zalim, pernah berbuat nista kepada saudaranya, fal yatahalalhu minha, hendaklah dia minta dihalalkan. Bilih pajarkeun istilah halal bihalal eueuh ti dituna. Tuh jadi poho deui lah ya. Bilih pajarkeun halal bihalal teh eueuh ti dituna, ngajeblak dalam Sahih Bukhari, Pak. Usum Kang ajengan oyonnya eueuh ti dituna. Padahal eueuh ti dituna can kadaritu we katanya. Karitaros iraha bade kaditu. Fal yatahalalhu minha, hendaklah dia minta dihalalkan. Bihalalin, dengan cara yang dihalalkan pula. Jadi kalau ada yang mengkritisi, dulu sempat salah satu pimpinan daerah Kabupaten Tasikmalaya mengkritisi istilah halal bihalal. Katanya halal bihalal itu tarkibnya dalam gramatika bahasa Arab tidak jelas. Saya jawab itu, tidak jelas itu kalau jenengan, kalau anda tak paham sejarahnya. Tolabu halal nih, asalnya halal bihalal itu kata Bah Wahab Hasbullah, tolabu halalin bitorikin halalin, mencari penghalalan yakni pemaafan, bitorikin halalin, dengan cara yang dihalalkan pula oleh agama, yakni silaturahim. Tapi kalau ditulis tolabu halalin bitorikin halalin, panjang teuing moal mahina bener, Pak. Akhirnya diambil pokoknya halal bihalal. Ini bisa dibaca di dalam buku karya Presiden Soekarno di bawah bendera revolusi. Beliau menulis bagaimana sejarah awal tahun 1948 Istana Negara mengadakan silaturahim nasional, diundang seluruh elemen politik bangsa ini dengan tema halal bihalal. Silakan baca saja ya. Intinya silaturahim. Silaturahim itu sebagaimana para kiai pahami, banyak sekali hadis yang membicarakan tentang silaturahim. Misalkan hadis riwayat Imam Bukhari atau diringkas jadi HR Bukhari. Nah, HR Bukhari teh hadis riwayat Kang Karomnya lain Haji Raden Bukhari ya. Dalam hadis Haji Raden Bukhari, HR itu hadis riwayat. Wilujeng Kang Asep. Nah, wilujeng Kang Asep Ketua Pagar Nusa Kabupaten Tasikmalaya, pami Kang Asep mah Pagar Nusa, abdi mah Pagar Nisa. Nah, salah satunya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, siapa orang yang ingin usianya dipanjangkan dan rizkinya dilapangkan, hendaklah dia bersilaturahim. Jadi salah satu hikmah dari silaturahim itu dapat memperpanjang umur. Umur itu ada dua, satu usia biologis,
dua usia historis. Biasanya para ajengan itu membahas usia yang historis ini. Misalkan para kiai kita sering menyampaikan kenapa orang yang silaturahim itu panjang umur meskipun dia telah wafat, tapi karena asar, karena efek dari silaturahim yang telah dia lakukan selama hidup, namanya akan tetap dikenang seolah-olah dia masih hidup. Kapungkur nuju ayah almarhum sokie, kapungkur nuju ayah. Jadi itu usianya panjang secara historis, secara sejarah. Tapi ada penelitian baru Kang Usman, namanya Dr. Dedi Mulyana dari Unpad. Beliau menulis satu buku judulnya Communication and Culture. Saya sudah terbiasa bahasa Inggris ya. Di sana itu beliau menyampaikan, beliau meriset tiga profesi yang bergelut di bidang sosial, di bidang publik. Profesi tiga orang ini biasanya itu usianya panjang. Satu, agamawan, para kiai, para ajengan. Karena para kiai, para ajengan mah kosok rajin silaturahim gitu kan. Apalagi di NU aya pengawasan WC, pengawasan Banom, aya pengawasan naon gitu kan. Kak sim kuring sok heureuy, ieu orang NU ngaji we pagaweanana, ari usahana iraha aslinya. Nah, jadi kenapa tiga profesi ini usianya panjang rata-rata? Karena mereka selalu happy, bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Para ajengan itu, para agamawan tak pernah iri ketika jamaahnya maju, Pak. Justru tanpa dipinta pun para kiai itu sering meminta doa dari jamaah untuk kemajuan usaha, atau ada jamaahnya yang sedang mendapatkan rizki, biasanya minta didoakan agar rizkinya itu barokah dan manfaat. Selalu happy dengan kebahagiaan orang lain. Profesi kedua itu tenaga kesehatan. Moal aya dokter anu stres amek-amekan pedah pasienna cager, Pak. Moal aya. Kemarin saya itu diperiksa di lab itu, beberapa hari kemudian dokter datang. Alhamdulillah Pak Yayan cenah trombositna saya. Alhamdulillah nyebutna teh. Henteu gogodeg. Kayak kunaon Pak Yayan tereh cager itunya. Enggak. Happy. Ketiga, guru. Soklah aya di dia panginten salah sayeusna profesina guru. Guru itu justru bangga ketika anak didiknya melampaui prestasinya. Guruna namanya lulusan SPG tapi gaduh murid S3, pasti berbangga. Laras teh Bu. Alhamdulillah eta teh kapungkur mah diajarna ti ku abdi, tapi ayeuna mah tos S3, abdi mah masih kena S1. Alhamdulillah Pak. Moal aya guru anu amak-amakan teu ridho aing mah nya cenanya. Ieu teh kawalat ya. Moal Pak. Jadi secara ilmiah, orang yang rajin silaturahim, orang yang selalu happy karena silaturahim itu menjalin hubungan baik dengan sesama dengan ikatan cinta kasih. Selalu happy, selalu bergembira atas kebahagiaan orang, itu biasanya psikologisnya itu bebas. Karena psikologisnya tidak ada tekanan, usianya panjang. Beda di nu jeung sok iri, eta mah gampang modar, Pak. Tatangga pas mudik teh mawa motor demam, Pak. Tahun hareup mawa mobil IGD, Pak. Jadi kalau kita ingin dipanjangkan umur biologis, sing happy prahosan urang, sing bingah upami ningali batur bingah, sing sedih pami ningali batur sedih. Kan itu ending dari silaturahim itu. Nah, saya akan mensyarahi yang kedua, memperluas rezeki. Nah, memperluas rizki. Jadi silaturahim kata Nabi dapat melapangkan rizkinya. Ini sudah dibahas lah, ada Kang Usman yang bergelut di bidang bisnis gitu kan. Ari abdi mada ente bisnis yang orang Kang Usmannya sok nampi asak punya. Nah, sok lempar batu sembunyi bati gini. Hapunten sahabat di Ketua Pemuda Persis di NU mah dalam teu seuseurean eta teh dipertanyakan ke NU-annya, Pak. Jadi sana ya. Nah, memperpanjang rezeki ini sudah dikaji oleh para ahli bisnis. Kita masuk ke tema. Sudah dikaji oleh para ahli bisnis bahwa salah satu penyebab bisnis kita sukses itu adalah networking, jejaring. Semakin luas jejaring kita, semakin luas pasar kita, semakin luas, semakin terbuka peluang kita untuk sukses. Gak akan ada pembisnis yang sendirian. Seperti ibu panginten gaduh keahlian ngadamel kue nyieun sorangan.
diasaan ku sorangan, dipuji ku sorangan Pak. Duh menirawas itu nyalah pokoknya mah TOPBGT sebenarnya, tapi batur teu apalin payu moal Pak. Makanya kita jejaring sudah banyak. Makanya saya pernah nulis di dalam buku terbaru kita, nah, Kang Usman, ini buku ke-8 saya. Rencananya 6 jilid ya, juga Iqra gitu kan. Genep seri gitu. Ini baru seri pertama, kemarin kita halakoh tur di Pemda Sumedang, Ibu izin. Jadi kemarin PJ Bupati Sumedang yang sekarang jadi Sekda Provinsi Jawa Barat itu di akhir jabatannya minta saya untuk membuat pedoman dan bukan membimbing ya, menyampaikan di hadapan para alim ulama di Sumedang tentang etos kerja dan penanggulangan kemiskinan. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan Pemda Kabupaten Tasik juga gitu kan. Ini serius loh, serius. Kemiskinan itu Pak, itu bahaya sekali. Kemiskinan itu bahaya sekali Pak. Ya, banyak sekali hal-hal tindak pidana atau kriminalitas yang disebabkan oleh kemiskinan. Baik kemiskinan secara material, secara finansial ataupun secara mental Pak. Semua berasal dari itu. Secara finansial anu lieu haragap teu aya karena tuntutan perut, karena kata adigium itu ada sebuah agidium, suara perut lebih nyaring daripada suara hati nurani Pak. Terus tuh. Kedua, ada kemiskinan secara mental. Meskipun hartanya banyak, tapi mentalnya mental miskin Pak. Selalu berharap pemberian orang Pak. Itu yang sering menjadi tindak pidana. Yayasanna tetos agung, besar, omsetnya luar biasa. Tapi hayang kene bantuan ti pamarentah. Tak tetap miskin secara mental Pak. Akhirnya yang besar semakin besar, yang kecil teu kabagean Pak. Ya mas Anis di urang di Amerika. Karena itu katanya. Nah, sehingga kemarin kita sampaikan bagaimana kemiskinan di dalam Islam itu, dan Islam itu tidak hanya kritik tapi ada solusi. Hari Kamis kemarin kita halakoh kedua di forum pondok pesantren se-Kabupaten Sumedang. Ada 300 kiai yang hadir. Daki ari anu amis budi mah nya, aduh. Nah, apal we kanu beunghar teh nya, aduh. Mana? Oke, kita kembali. Kumaha itu? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, lebah, itu lebah, ya lebah. Tapi partai lebahna nu hadir ya tinya. Aya ke Gerindra ti P3 ari ti lebah ka mana itu? Diwakili mungkin ya. Oke. Kita nyambung lagi. Kita percepat ya karena waktu menjelang zuhur. Kemiskinan itu bahaya. Ya, kemiskinan itu bahaya. Makanya kita baca di dalam Tarikhut Tashri banyak sekali syariat Islam yang endingnya adalah pengentaskan kemiskinan ini. Wabil khusus kita sekarang sudah hampir 2 tahun. Kemarin kita tur dengan Menteri Agama untuk sosialisasi di 6 provinsi tentang nahdaya, nahdin berdaya. Warga NU itu kalau diajak pengajian semangat, diajak istighosah semangat. Moal aya ormas Islam nu semangat dalam syiar agama, pengajian bulanan, muharaman bulan, kecuali warga NU. Ngan warga NU paling rese, paling hese lamun diajak beunghar Pak. Terus alami miskin nantinya. Mun diantep mah abadi eta Pak. Makanya kita bergeser, dulu kita Kak Usman kita sosialisasi di Jamanis beberapa kali tentang aswaja kebangsaan. Kita tingkatkan sekarang bicara tentang aswaja kebugaran Pak. Aswaja kebeungharan. Aswaja yang memotivasi warga NU untuk bangkit secara ekonomi Pak. Da orang NU macan waka ngalengkah lamun can aya contoh nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama ini Sayyiduna Muhammad itu sering digambarkan maaf balangsak Rasulullah madamis nangga garaleng telas palapah korma dakulem lagi dina palapah korma. Nabi mah acuk nage eta malan. Nabi mah sering ngaganyel patuangan aku batu karena lapar tidak ada makanan. Itu kan yang sering didengar. Wiaslah hadirot eta mah nya. Ieu mah hadirin itu hadirot Pak. Ieu mah hadirin itu hadirot Pak di luar. Nah, itu kan yang selalu digambarkan.
Kenapa? Ya Rasulullah mada. Ya, jadi termotivasi. Bahkan ada lagi hadis yang disalah tafsirkan. Orang miskin itu dalam hadis Bukhari akan masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Catat, hadis ini bukan motivasi untuk miskin. Hadis ini berbicara tentang realita. Kenapa orang miskin masuk surga lebih dulu daripada orang kaya? Cek syariat ge atuh. Orang miskin mah naon LPJ nana, Pak. Naon hisabeunana. Pas jaga di akhirat teh dipanggil di hisaban miskin ka rekening nol, aset bujang-bujang cenah, piutang lah komo cek malaikat jungjung cenah tereh Pak. Tapi orang kaya itu ketika dipanggil Pak Usman nggak Pak Yun rekening, rekening 10 miliar dihadirkan dulu OJK dan PPATK Pak. Takut ada transaksi yang mencurigakan Pak. Aset sekian hektar dihadirkan dulu bisi ayam money laundry Pak. Jadi lamanya orang kaya masuk surga bukan karena jelek, tapi hisabeunana alami. Dan kenapa kita takut dihisab? Kalau kita punya ilmunya, bagaimana Nabi menuntun kita untuk mengelola harta ketika kita di dunia ini. Pak Usman, hartana sabaraha? 10 miliar. Kau gunakan untuk apa? Saya gunakan untuk wakaf pembangunan MWCNU. Saya gunakan untuk membeli Ice Trisnawati. Tanahna maksudnya. Yang digunakan untuk fasilitas umum. Saya gunakan untuk menyantuni yatim piatu, menyantuni jompo, menyantuni janda tua. Kan Kak Usman janda tua disantuni itu nya. Ari janda muda jeung janda pirang mah ulah disantuni. Koleksi. Kenapa kita takut? Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama salaf yang terkenal alim dan zuhud itu, beliau menyatakan 1000 dinar yang kelak akan menjadi hisaban di hari akhir lebih aku sukai daripada meninggalkan keluargaku dalam keadaan miskin yang bergantung pada pemberian orang lain. Nabi Muhammad itu kaya raya loh. Bahkan Imam An-Nawawi, Anda bisa cek dalam kitab Fathus Samadil Alam, kemudian Imam Abul Hayyan At-Tauhidi, mereka itu sepakat mani taqoda anna nabi fakir minal mal. Siapa orang yang meyakini bahwa Nabi itu miskin harta, dia telah berdosa besar. Dosa besar meyakini Sayyiduna Muhammad miskin Pak. Kenapa? Nabi itu kaya. Imam Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menyampaikan di dalam Al-Quran minimal ada 2 dalil bahwa Nabi Muhammad kaya raya. 1, Nabi haram menerima zakat. Laras Pak kepala KUA. Nabi itu haram menerima zakat. Salah satu alasannya karena nabinya orang kaya Pak. Kedua, Nabi dilarang oleh Allah menerima upah dari dakwahnya. Nabi dilarang oleh Allah menerima bayaran dari ceramah-ceramahnya Pak. Tapi mohon dicatat, Nabi nu dilarang teh. Garis bawahi. Alhamdulillah saya bukan Nabi Pak. Tidak ada larangan bagi saya. Kenapa dilarang? Wa wajadaka ailang fa'aghna, janji Allah yang mengkayakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyampaikan Allah sangat mencintai mukmin yang bertakwa, kaya raya dan menyembunyikan infaknya. Pancana sur Nabi gen benghar bersyukur alus, miskin bersabar alus. Mayoritas para ulama mengatakan, Anda bisa cek di dalam Bughyatul Mustarsyidin, dalam Al-Bujairumi. Para ulama kita mayoritas mengatakan kaya bersyukur lebih baik daripada miskin bersabar. Kenapa? Karena dengan kekayaannya dia bisa berbuat banyak untuk kemanfaatan umat. Bukankah Nabi kita mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Kadek Kang Yasir linnas. Kemarin saya Tegal Kang Usman, sebelum saya ceramah ada dari Pemda setempat ceramah berapi-api. Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Kasih kuring irahan Nabi bawa jeung Hans. Linnas mana sih? Linnas. Saya sering sampaikan ketika halal tahun kemarin ya kalau nggak salah. Saya sampaikan, kenapa kita harus kaya? Kenapa kita harus kaya? Nu gratis dina rukun Islam teh ngan maca syahadat.
Yang gratis dari rukun Islam itu cuma baca syahadat. 4 sisanya perlu dana. Sholat, peryogi dana? Peryogi. Makanya sarung mau kena ke sholat kada buat kebagian ke caleg. Jangan sholat yang ada buat kosmo. Jadi zakat apalagi? Zakat itu Pak, nisabnya itu 84 gram Mas LM. Apalagi haji, puasa kemarin peryogi dana, peryogi. So kayak desi, karena buka dan sahur tidak ada anggaran dari dana desa. Kita yang harus beli Pak. Ini menandakan bahwa 4 dari 5 rukun Islam perlu dana. Bahkan ada 1 rukun Islam yang dananya puluhan juta hanya untuk ongkosnya saja. Haji hampir 60 juta orang sekarang. Ini menandakan umat Islamnya harus kaya agar bisa bayar zakat, agar bisa naik haji, agar bisa wakaf. Ini penting Pak. Jadi makanya para kiai kita kalau sedang berdoa, memimpin doa pasti disebut Allahumma hasil maqasi dana. Allahumma hasil maqasi dana. Penting dana itu. So, ibu-ibu patayat, ibu-ibu muslimat kami menuju tampil, menuju imtihan. Nu lagu populer teh eta. Wahdana. Kenapa? Memang dalam ajaran Islam ada satu ajaran maqamadin illa bil mal. Agama tidak akan tegak tanpa dukungan dana. Kata Sayyidina Utsman bin Affan beliau menyampaikan, andai di dalam Islam tidak ada celah yang hanya bisa ditutup dengan harta, tak mungkin aku kumpulkan harta ini. 9 dari 10 sahabat mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat yang Nabi jamin masuk surga, hanya 1 orang yang ketika wafat meninggalkan warisan, Sayyidina Abu Bakar. 4 sisanya, 9 sisanya kaya raya Pak. Maka ayat ilmu faraid bab waris tinggal kan. Salah satu kata Izzuddin bin Abi Salam, salah satu syariat Islam yang dianggap cukup hanya dengan ayat Quran, tidak begitu memerlukan penjelasan hadis, hanya bab waris. 13 ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang waris, beres. Laki sekian, dahulu sekian, sekian. Ini menandakan ayat bab waris itu umat Islam diidealkan oleh Al-Quran agar mati meninggalkan warisan yang cukup untuk keturunannya. Hari pas mau tinggalkan seeng butut majang naon, mual kapake paroknya deh Pak. Ya. Ini penting loh, ya. Da abdi mah kieu ya, lamun ceramah teu acan dituangkeun teh sok rada kieu Ibu Haji. Sok rada berapi-api gitu nya. Nih, dan alhamdulillah Pak, jejaring ini, networking ini sudah ada di tengah-tengah kita. Saya sering sampaikan, Rasulullah kan orang sok disingsieunan kadang eta teh ku para ajenganana pakai ya ulah do dunya. Dunia mah moal dibawa maut. Mata ke semangat digaweanana teh. Kunaon letoy moal dibawa maut. Santai saja. Gak, agama kita mengatakan harta dunia harus dibawa mati. Catat itu. Ya, banyaklah hadisnya. Salah satunya hadis yang populer, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu. Kalau manusia mati, selesai amalnya, terputus pahalanya kecuali dari 3 hal. Yang pertama apa? Sodakoh jariyah. Kata para ulama, sodakoh jariyah dalam hadis ini maknanya wakaf. Pertanyaannya, ari wakaf ku harta atau aku seuri? Seuri ge sodakoh Kang Ucu, tapi teu jariyah. Sok sarajan Kang Ucu ketika hidup di dunia tukang nyengir, geus maot mah moal menang pahala tina seuri, dain kotoa. Tapi ketika hidup di dunia Allah beri kelapangan rizki, ningali pembangunan MWCNU can beres gitu kan. Jadi dari sempit gitu kan, maknya jang wadah MWCNU segede kieu gitu. Kunaon teu dibadagan terkendala tanah, sumping Kang Karon teh wios kange tanah MWC mah wakaf ti abdi sacekapna. Sumping deui gitu kan Kang Oyon, keun lah saya mah bagian batakona cenah. Loba CS di Garut cenah tukang batako. Saya mah bagian semena berpuluh bahkan beratus-ratus tahun mereka wafat.
pahalanya akan tetap mengalir ke dalam kubur selama selama bangunan itu dimanfaatkan oleh umat, Pak. Cek harta itu bisa dibawa maut. Justru harta itu kudu dibawa maut dengan jalan ditasorupkan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ini penting, merubah mindset kita, Pak. Umat Islam harus kaya. Umat Islam harus kaya. Hayang milu beung harus ya teh. Nah, maksudnya itu. Jadi emosi itu tadi kian mah. Kita balik lagi. Ya. Makanya saya suguhkan kemarin, kalau nggak salah belum ya, di Tasik Utara belum ya. Saya suguhkan data kekayaan Rasulullah SAW dalam riwayat sahih itu. Nabi itu, Pak, punya 5.736 ekor unta. Nabi punya 10.640 ekor kambing. Nabi punya 13 bidang tanah yang di dalam Sahih Bukhari juz ketiga ada kitabun nafaqah, di bawahnya ada bab habsurojul qutasana al ahli. Disampaikan kata Sayyidina Umar, satu kali panen dari satu bidang tanah di Bani Nadir, Nabi mampu menyetok makanan pokok keluarga selama 1 tahun full. Satu kali panen dari satu blok, ekonomi keluarga aman setahun. Acan 12 blok deui, Pak. Makanya nu kitu balangsak. Iya, wabil khusus kepada sahabat-sahabat Ansor. Makanya kemarin sering saya sampaikan di pengurus Ansor itu. Iya, kader kita itu yang harus kita pikirkan bukan hanya ideologinya saja, tapi dapurnya pun harus kita pikirkan. Kenapa? Kader kita, keluarga kita, pengurus MWC yang harus dipikirkan itu bukan hanya masalah bagaimana semarak pengajiannya, tapi pikirkan dulu dapur warga kita. Ulah tepi ka aya sahabat Banser ini kopdar balik dordar, Pak. Dapur itu beres, Pak. Ini pemikiran kita bersama, ya. Pemikiran kita bersama. Nabi itu kaya raya. Dan catat, harta kekayaan Nabi yang luar biasa banyak itu, Pak Jengan, bukan hasil tipusat, Pak. Mentang-mentang Nabi punya mukjizat, mentang-mentang beliau doana mustajab, kemudian cengeng kepada Allah. Ya Allah, peryogi doma burudul tipusat, Pak. Enggak, tapi hasil peras keringat banting tulang beliau sejak kecil. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim disampaikan, tidak ada nabi yang nganggur. Semua nabi itu punya pekerjaan, punya pakasaban. Kenapa? Untuk menutupi kebutuhan ekonominya. Karena Allah tak rela kalau para nabi kekasihnya hidup dari belas kasihan umatnya. Makanya nabi itu semua mandiri secara ekonomi. Nabi Adam, petani. Sok terbayang, Nabi Adam lungsur ti surga, di alam dunia can aya saha, Bu. Teu acan tiasa ceodean. Ya otomatis untuk memenuhi kebutuhan Adam bercocok tanam. Nabi Idris pengusaha garmen, gedung konveksi. Ulah dibayangkan Idris penjahit, orang penjahit konotasina boga mesin jahit hiji ku kurilengan ka lemur-lemur aya tulisan Vermaklepis. Idris itu pengusaha garmen. Daud itu pengusaha logam. Dalam Al-Quran disampaikan wa alanna lahul hadid. Daud mampu melunakkan besi. Lain jagoan ku hijib Nabi Daud teh besi dimple-emple Kang Oyon. Daud itu punya keahlian merubah biji besi menjadi barang-barang bernilai ekonomis. Disampaikan di dalam Al-Quran, Daud disuruh oleh Allah membuat 300 rompi anti peluru. Mun aya nama Nabi Daud teh komisaris PT Pindad. Nabi Yusuf, oh menteri, Pak. Nabi Sulaiman, politisi, Pak. Sayyiduna Muhammad, apalagi, Pak, pedagang sejak usia 8 tahun beliau itu bekerja itu. Cek dalam Sahih Bukhari itu. Dari mulai usia 8 tahun loh Sayyiduna Muhammad itu bekerja itu. Ya. Jadi kalau dikalkulasikan Sayyiduna Muhammad jadi pembisnisnya itu 28 tahun. Jadi nabinya cuma 23 tahun. Lama mana beliau jadi nabi dengan jadi pembisnis? Lama jadi pembisnis. Tapi selama ini Sayyiduna Muhammad sering diketengahkan kepada umat dalam sisi nabinya. Bagaimana beliau sholatnya, bagaimana beliau zakatnya, bagaimana beliau wakafnya, bagaimana beliau haji, zakat dan yang lain-lainnya. Jarang disuguhkan bagaimana beliau bisnisnya. Sehingga banyak umat yang sholatnya sama dengan Nabi, puasanya mirip dengan Rasul, tapi bisnisnya jauh dari apa yang dicontohkan oleh Sayyiduna Muhammad SAW. Ini penting, Pak. Makanya yuk kita sedang silaturahim, kita punya jejaring sampai ke akar rumput. Nahdlatul Ulama itu sampai ke anak ranting. Yuk kita jadikan pasar untuk pengembangan ekonomi, Pak. Kenapa? Penting ekonomi itu. Ya, Numawi saya sering berseloroh
Ieu teh warga NU teh da loba gitu kan, puluhan juta tapi teu jadi duit gitu kan. Sok warga NU nu sok hajat tapi nu batian batur Pak Adam. Sok kita yang suka halal bihalal, muharaman, muludan, samenan Pak. Hajatna urang tapi tenanan usaha. Sonan usaha, cateringna ti mana? Teu kapikir atuh MWC teh boga-boga sound system gitu kan Pak. Ini penting loh. Jadi sanes Allah nu teu bager ka urang teh, kita yang tidak pandai memanfaatkan fasilitas yang telah Allah suguhkan. Allah telah berikan kita jejaring yang luar biasa, tapi sayangnya tidak kita manfaatkan untuk menggali pundi-pundi ekonomi, Pak. Ini penting. Numawi program MWCNU coba arahkan untuk kemandirian ekonomi, ya. Tapi Kang Usman jangan putus asa. Kita sudah banyak memberikan bantuan modal untuk pengurus NU itu, ya banyaklah melalui program-program dan yang lain-lain tentang ketahanan pangan lah, tentang inkubasi bisnis pesantren. Kemarin kita dengan Menteri Agama itu ngecek dari 2.100 pesantren yang telah menerima program inkubasi bisnis pesantren, tak sampai 5% yang bertahan sampai 2 tahun. Sisanya berkembang beak. Jadi yang salah apa? Ternyata intinya adalah dalam mental dan etos kerjanya. Modal aya, tapi kalau mental ngedul, ya berkembang beak. Mata ngedul teh ku Nabi ditanggudan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wa a'udzubika minal azzi wal kasali, Pak. Nabi gak mungkin memohon perlindungan kepada Allah dari sesuatu kalau sesuatu itu tidak bahaya, Pak. Pasti bahaya. Ngedul itu. Makanya Islam di samping mengkritisi, iya, kalau kita mau kasar, ini gaya aktivis, orang miskin itu harus dimuliakan, harus diangkat derajatnya, tapi jangan diikuti keinginannya. Ini benar. So, karena kebanyakan keinginan orang miskin itu ya instan, BLT, bansos, laris deh, PKH, apa? Ini bahaya nih ayah ibu di pemerintahan. APBN kita terbebani oleh subsidi yang membengkak, ya. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi bukan hanya mengkritisi tentang kemiskinan, nanti saya jelaskan lebih banyak dalam buku kita itu, ya. Moal dibijakun ayun, udah beda kontrak gimana. Jadi nah, tapi Islam bukan hanya mengkritisi, Islam ngasih solusi. Apa solusinya keluar dari kemiskinan itu? Nih, kalau kemiskinan itu takdir Tuhan, maka ikhtiar keluar dari kemiskinan juga takdir Tuhan. Ya, kita berpindah dari satu takdir ke takdir lain yang lebih baik. Seperti kita sakit, takdir Tuhan, iya. Tapi kita berjuang, berobat, berikhtiar untuk sembuh juga takdir Tuhan, Pak. Ya, makunan miskin, takdir. Kan rukun iman kagenep, percaya kana kodo jeung kodar cenanya. Gak lihat Islam itu satu memberikan solusi dalam pengentasan kemiskinan itu adalah pamisur Pak Jokowi tema kerja karena miskin itu bahasa Arab, asal katanya sakana yaskunu, logat sakana yaskunu itu abang diam tidak bergerak, berarti penyebab miskin itu diam tidak bergerak bin ngedul alias mumul usaha. Para nabi saja yang maksum tanpa dosa, mereka punya mukjizat, mereka dibekali dengan doa mustajab, masih bekerja, Pak. Maknya pengurus NU memulai usaha, Pak. Itu izin ku Rasulullah. Nih Bahasim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, setiap hari pon di Tebu Irang itu ketika beliau masih jumeneng, libur, diumumkan subuh teh ku lurah santri teh pon. Aratoh santri Tebu Irang teh. Kenapa? Libur. Kunaon libur, setiap hari pon jadwal Bahasim Asy'ari icalang kuda di pasar Sangkir Jombang. Teh pendiri NU. Jadi mun aya nama Bahasim teh gaduh showroom gitu tah. Kan kuda teh zaman baheula mah tunggangan elit, showroom, Pak. Ya. Teh pendiri NU. Manya pengurus MWCNU memulai usaha, Pak. Dengan alasan dunia namanya. Hari urang hirup di mana? Di dunia, fi dunia hasanah, baru wafil akhirati hasanah. Kalau dalam istilah mantik itu, akhirat itu natijah, dunia itu muqaddimah. Natijah bagaimana muqaddimah?
Hasanah kita di akhirat bergantung kita di dunia ini, Pak. Ya, ini penting loh. Ya, jangan sampai ada kader kita yang betah miskin, Pak. Ya. Ya, jangan betah miskin. Ulah. Ya. Makanya Islam sangat menganjurkan kita untuk bekerja. Fa idza qudiyatis shalat fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Kalau salat telah ditunaikan, ulah lila teuing wiridan dina sajadah. Surah Allah teh. Fantashiru fil ardi. Bertebaranlah kalian di permukaan bumi, cari karunia dan rizki dari Allah. Jung kasabrang ka Palembang, ari balik mawa. Ini penting loh. Kita sering mengilustrasikan para kiai itu kalau ngajar tijan itu, para rasul itu ngagaduhan sifat mungkin, yakni a'rad basyariyah. Nabi teu damang, sifat-sifat kemanusiaan, Nabi teu damang, Nabi naon. Iya, tapi bukan hanya itu. A'rad basyariyah juga masuk dalam logika para nabi itu. Maksudnya lamun hoyong stager berobat, lamun hayang sukses berjuang, lamun hayang benghar usaha. Tapi a'rad basyariyah, Pak. Ya, jangan dianggap para nabi itu nganggur, Pak. Ya, mereka semua punya pekerjaan. Maka salah satu logika orang-orang musyrikin dalam Al-Quran menolak Sayyiduna Muhammad jadi Rasul, apa alasannya? Maknya Rasul sok ka pasar. Kan itu. Laras deh. Maknya kami harus mengimani seorang Rasul yang sering berjalan di pasar. Nah, itu logika masyarakat orang kasarana gitu kan. Lamun aya ajengan bisnis teh ajengan-ajengan dodon ya. Itu logika musyrikin loh ternyata dalam Al-Quran itu. Numawi, mari kita gunakan untuk membangkitkan etos kerja. Judul lagi nahdoh. Nahdoh itu bangkit bergerak, bukan sakana yaskunu cicing gitu kan, menunggu mukjizat turun dari langit. Sakana yaskunu itu penyebab miskin. Maka salah satu solusi dalam Islam untuk penanggulangan kemiskinan adalah mendorong umatnya untuk meningkatkan etos kerja, menyingsingkan lengan baju, siap peras keringat banting tulang. Sayyiduna Muhammad telah mencontohkan itu. Di samping mencontohkan, beliau memotivasi umatnya agar rajin bekerja, Pak. Misalkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi menyampaikan at-tajirus saduqul amin, pedagang yang jujur, pedagang yang tidak pernah menipu pelanggan, pedagang yang tidak pernah merugikan konsumen, ma'an nabiyyin wasyuhada wassolihin, kelak digabungkan dengan para nabi, syuhada dan solihin. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani, Nabi juga mengatakan, man talaba dunya halalan, siapa orang yang mencari dunia, mencari harta dengan halal, istighfafan anil masalah, agar terhindar dari meminta-minta kepada orang, jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamar lailatil badri. Kelak di hari akhir Allah akan bangkitkan dia dengan wajah glowing, berseri-seri seperti bulan purnama. Ahli wudu, ahli sujud disampaikan huran muhajjalin min athari sujud. Jaga di hari kiamatnya huran muhajjalin, ayat colat, nyengcelang, nyempur bekas sujud. Nyempur, Pak, di sini. Tapi pekerja keras di dunia, kata Nabi, kal qamar lailatil badri. Wajahnya akan bercahaya seperti rembulan, Pak. Kemudian dalam Bukhari itu ketika menafsirkan faidah qudiyatus shalah, kata Abu Hurairah, ketika selesai sholat, sahabat Ansor sibuk dengan harta kekayaannya, sahabat Muhajirin sibuk dengan perniagaannya. Jadi ulah ngabayangkan sahabat teh wariridan we tuluy gitu kan. Judul lagi Ansor, penolong. Ya. Mata kelamun aya Ansor jamanis, pagawean minta tolong ganti Mansur itu mah. Ya. Penolong Ansor itu sok dina tasrifannya. Ya. Penolong Ansor itu, lamun minta tolong mah Mansur katanya. Aya kan Haji Mansur. Ini penting loh. Ya, banyak lagi. Nabi itu dalam Sahih Bukhari disampaikan, Nabi baru ngaji, namanya muqaddimah pangarsa. Eta namanya Rasul sareng para sahabat ngawas, aya petani ngalangkung kanu ngawas, patiis we manggul pacul. Aya para sahabat mun anu emosional. Cik atuh mau ngaji mas hormati heula cicing heula mang. Ku Nabi digebes, jangan bicara begitu. Kalau dia melangkahkan kaki dari rumah dengan niat mencari nafkah yang halal, agar keluarganya tidak makan barang haram, setiap langkahnya fisabilillah hatta yarji'an. Setiap langkahnya dicatat fisabilillah sampai dia pulang kembali. Sami pahala jeung neangan ilmu, kan gitu.
Jadi tolabul ilmi dengan tolabul halal, tolabul dunia itu sama ibadah, sama berjihad di jalan Allah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, hadisnya doif, tapi doif oke hadis, Pak. Iya kan? Enggak boleh hadis. Memang hadis doif pula dipakai. Banyak para ulama yang sepakat loh hadis doif itu bisa diamalkan, apalagi untuk takmilul amal. Dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi mengatakan, minadz-dzunubi, dari dosa itu ada dosa yang tidak bisa ditebus dengan istighfar, tidak bisa ditebus dengan sholat taubat, kecuali ditebusnya dengan kepayahan mencari maisha. Capek milarian kasab, capek milarian nafkah. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi itu bilang, man amsakalan min amali yadeh, siapa orang yang di sore hari merasa lelah karena dari pagi capek mencari nafkah, amsa maghfuran lahu, kata Nabi, jamin oleh Nabi, pada sore itu dosa-dosanya Allah ampuni. Setiap keringat yang tertumpah untuk mencari nafkah, setiap kacape urang milarian rizki anu halal, penebus bagi dosa-dosa kita, apa kata Nabi itu. Piraku ya umat Islam teu kabita eta ku dorongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangkitkan semangat kerja itu, ya, sing semangat. Kedua, solusi di dalam Islam itu adalah dengan banyaklah, ada 5 solusi yang saya tulis dalam buku, Kang Usman. 1, kerja, motivasinya jelas. 2 adalah dengan pembiayaan ekonomi makro. Apa? Zakat, wakaf, infak, sodakoh, bagi hasil. Matak para ajengan kan ngalogat dina Fathul Muin itu mudorobah gitu kan, aya naon praktekeun atuh gitu kan di MWCNU. Ayo kita belajar mudorobah MWCNU. Tiap warga misalkan patungan 100.000 ewang atau 10.000 ewang, terkumpul modal, sok pakai naon anu produktif, Pak. Judul nagen catat dina zakat itu, ketika Allah menyuruh zakat pasti dimulai dengan ata, ya, atu zakah, ya'tuna zakah. Apa ata itu dalam leksikal? Logatna ata itu mendatangkan. Az-zakah itu dalam lugawiyah, dalam bahasa itu an-numu, pertumbuhan. Jadi atu zakah itu secara lugawiyah datangkan pertumbuhan ekonomi. Jadi zakat itu idealnya kalau tahun ini mustahik itu 1.000, tahun depan harus kurang dari 1.000. Kenapa? Hari zakat tahun ayeuna aja naon, ya. Makanya kita dengan teman dulu ketua PC Ansor Sumedang, sekarang jadi ketua Baznas, Kang Subhan, itu sudah 3 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan dari Baznas pusat. Kita membuat M2M namanya, mustahik tu muzaki, ya, karena tugas Baznas, tugas Lajisnu itu bukan hanya menyalurkan infak, sodako dan zakat, tapi tugas Baznas, tugas Lajisnu adalah mendampingi mustahik agar jadi muzaki, Pak. Ini penting, Pak. Wakaf itu aset. Tahu aset? Kan di dalam ilmu ekonomi ada aset, ada liabilitas. Aset itu yang mendatangkan manfaat, liabilitas itu yang membebani kita. Wakaf itu dalam maqasidus syariahnya adalah aset umat. Judulnya ge wakofa. Hadisnya itu kata Sayyidina Muhammad ketika Sayyidina Umar curhat, ulah disedekahkeun kabeh mar, tahan aslinya, sedekahkan hasilnya. Hadis wakaf itu. Jadi wakaf itu, Kang Usman, aset yang membiayai umat, bukan wakaf yang justru dibiayai oleh umat, Pak. Nah sekarang kita itu kadang wakaf itu sering jadi beban. Contoh, saya wakaf masjid, saya berpahala pasti, tapi listrik tiap bulannya dari mana? Perawatannya dari mana? Senatina koropak di mana? Ti umat. Berarti umat membiayai wakaf. Padahal dalam maqasidus syariahnya wakaf itu aset yang bisa membiayai umat. Alhamdulillah ketua Badan Wakaf Indonesia untuk Kabupaten Tasik kan sesepuh orang, Kang Haji Dadang Romansa itu. Harusnya bagaimana pengelolaan nazir itu supaya bisa memproduktifkan wakaf itu, ya. Al-Azhar mampu menggratiskan 400.000 anak didiknya dari pengelolaan wakaf itu, ya. Makanya saya sering berseloroh, ya, orang gedung MWCI sampai 100 juta, Pak. Dulu membangun ini berapa ratus juta lah, mual kurang 250 juta jeung tanahnya. Pertanyaannya, menghasilkan? Atuh pakai gudang minimarket itu, Pak. Serius, ya, serius. Cenah jang rapat jang naon hari pengawasan,
madrasah pabalatak, miftahul Quran, miftahul ulum ge lega jang pengajian mah tuh. Ini penting Pak. Pola pikir miskin itu ulah diwariskeun. Kan pola pikir miskin mah gitu kan? Ya gitulah, terang ieu lah gitu nya da sadayana sok karena gitu nya. Jadi makanya Kang Usman kita sampaikan, kita harus meningkatkan satu materi di santri itu. Hiji, bagaimana cara mencari uang. Dua, bagaimana mengelola uang. Ketiga, bagaimana menciptakan mesin uang Pak. Saya pernah mengisi halaqah di salah satu pesantren besar, alumni Akbar. Saya cek. Sebelum saya ceramah, saya punya konsultasi dulu nih. Saya punya teman, penghasilan perharinya sekian, pengeluarannya sekian. Coba angkat tangan yang bisa menghitung zakatnya. Kan hitungkan kan 360-an. Ngaracung Pak, berarti barisaeun. Oke, turunkan tangannya. Coba acung tangan siapa yang pernah zakat mal. Nu ngacung Pak. Saya sampaikan ya Akang, dina Islam itu menyuruh kita membayar zakat, bukan menghitung zakat. Artinya pangarsa, kita fokus mendidik santri kita bagaimana menghitung zakat. Bagus sekali. Tapi kita abai bagaimana membuat santri kita bisa menjadi muzaki. Makanya Kementerian Agama sudah 3 tahun ini mulai dari era Gus Yaput itu menggelontorkan program inkubasi bisnis pesantren. Agar pesantren sok kelas Kang Oyon justru kiai-kiai urang ini ke urang-urang baheula keur di pondok kadang sok dititah macul Kang Oyon. Sok dititah ngurus sawah, dititah ngurus balong, dititah ngurus kebon baheula mah saharianeun. Urang ini ti imah mawa bekal rek ngaji tapi di pesantren kalah dititah mijahkeun, kalah dititah macul. Ternyata hari ini saya pahami itu adalah pendidikan yang sejatinya. Kiai kita memberikan mental kita itu mental untuk bisa peras keringat banting tulang agar kita mukim itu punya skill agar tidak tomak, tidak bergantung kepada pemberian masyarakat Pak. Ini keren sekali Pak ajengan urang teh. Ngan peda ajengan urang matara tara ngapalkeun dalil sok macul. Yuk hadisna Rasulullah teh barabeat. Tara Pak. Kiai NU itu tidak biasa menghafalkan dalil, tapi Kiai NU itu biasanya mengamalkan dalil Pak. Ya, ini penting. Numawi yuk kita bareng-bareng untuk menduduk bersama. MWCNU punya jamaah berapa, kumaha jejaringnya, mari kita pikirkan, konsultasi dengan ahli bisnis karena di NU juga ada LPNU, lembaga perekonomian tadi ada ya, himpunan pengusaha NU ya, hadir ya. Ada mana? Enggak ada ya. HPNNU, himpunan pengusaha kade, lain himpunan pengolah kade. Ya. Ini penting. Ya. Kita bangkit secara ekonomi. Kita punya jejaring, kita punya pasar, Pak. Ya Allah ya Rabbi ya Rasulullah jaga timureun ulah nyalahkeun Allah orang miskin orang teu bisa zakat teh Pak. Kenapa surah Allah teh geus dibere fasilitas mah. Aku kasih kau tubuh yang kuat, aku kasih anggota badan yang komplit, aku kasih kau ilmu, aku kasih kau jejaring berupa Nahdlatul Ulama. Didinya itu bisa memanfaatkan gitu kan. Iya, para sufi itu kaya raya semua itu. Jangan dianggap Pak, sufi itu. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah ya. Ketika beliau pertama kali ziarah ke makam Imam Syafi'i di Pustot, sebelum sampai ke makam, beliau menangis terseduh-sedan Kang Usman. Kenapa? Beliau melihat masyarakat sekitar makam Imam Syafi'i tunawisma. Selesai beliau ziarah, beliau tanya, "Ini tanah milik siapa?" Milik Hajah Ice Trisnawati. Saurna bade dikeluarkan Bang. Di kesan ku Syekh Abdul Qadir itu. Di kesan wakaf. Siapa orang yang ingin membangun rumah tak punya tanah, monggo wakaf dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sekarang kalau Anda ziarah ke makam Imam Syafi'i di Pusat di Mesir itu, ada beberapa rusun, ya rumah susun itu DP 0% bener eta mah Pak. Tertulis Auqaf min Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya teh Syekh Abdul Qadir. Apalagi Abu Hasan Asyadili, apalagi Imam Lais bin Sa'ad. Imam Lais bin Sa'ad itu mujtahid mutlak asal Mesir Pak. Itu keren sekali Pak. Penghasilan tiap tahunnya 340 miliar kalau sekarang itu. Tapi ada yang aneh Pak Kepala KUA. Imam Lais bin Sa'ad itu penghasilan tiap tahunnya 340 miliar, tapi tidak pernah wajib zakat. Kenapa? Sebelum haul, kan zakat mah hiji nisab 2 haul. Sebelum haul dibagikan kepada para ulama yang lain atau kepada thalibul ilmi yang lain. Tiap tahun beliau mentransfer Imam Malik itu 1000 dinar. 1000 dinar itu mun ayeuna mah berarti sekitar 4 miliar lah. Kan 1 dinar itu 4 gram seperempat kali 1000. Sabaraha?
4 miliar transfer ke Imam Malik itu. Ketika saya update status itu, Kang Usman, di medsos bahwa Imam Lais itu penghasilannya sekian, tiap tahun mentransfer Imam Malik 1000 dinar, yang 4 miliar, dan nunar lapor ngajapri teh ngedaftar hayang jadi Imam Malik, Pak. Lalu saya jawab, hari nurek jadi Imam Lais saya Imam Lais itu, Imam Abu Hanifah tinggali, Pak. Imam Abu Hanifah itu kaya raya loh, pengusaha tekstil. Abu Hanifah itu kaya raya sekali. Saya telah mendata harta warisan dari Al-Mubasysyarun Bil Jannah, 10 sahabat yang masuk surga, warisannya itu kaya raya. Saya juga pendata bagaimana para warisan Madzhabul Arba'ah, para sufi-sufi terkenal itu kaya raya semuanya, Pak. Ya, kaya raya. Dari Madzhabul Arba'ah yang mewariskan harta tidak begitu banyak itu cuma Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Karena beliau gak mau. Ya, karena beliau gak mau, padahal beliau mempunyai kesempatan untuk bisa mendapatkan harta kekayaan yang lebih banyak, tapi beliau memilih miskin. Tak orang mah miskinnya lain pilihan, Pak. Memang keterpaksaan, Pak. Kaya raya. Bahkan kata Imam Asy'arani, penulis kitab Kanbihul Muqtarin salah satunya, kata Imam Asy'arani, saya lebih suka kepada seorang santri yang ibadahnya biasa-biasa saja tapi kasab, daripada seorang santri yang ibadahnya pul-pulan nganggur. Kenapa? Kalau dia ibadah manfaatnya hanya untuk dia, tapi kalau dia bekerja, apalagi membuka lapangan pekerjaan, berapa perut yang terselamatkan dari barang haram, Pak. Manfaatnya lebih banyak. Ya, iya alasan keur anu ngaradul ibadahnya peperikeun syariat teh ibadahna jarang gitu kan, atau usaha-usaha sing getol gitu kan. Tak imah ke syariat sahabat-sahabat Ansor pangersannya ya, sahabat-sahabat Ansor ari ka para sepuh malah naudzubillah min dalik, imah ka para Ansor gitu kan, pagar nusa gitu kan. Mari kita sing-singkan lengan baju, membanting tulang. Kita punya pasar, yakni Nahdlatul Ulama. Lah sebenarnya ya bukan salah saya ingin menyampaikan detail. Nah, saya sudah prediksikan sekitar 1,5 jam atau 2 jam saya ceramah, tapi ya telat, ya sakit, we nu tiasa kapihatur gitu kan. Mari urang beunghar sasarengan, dengan kaya kita bisa berbuat banyak. Mudah-mudahan nu hadir di ieu pangaosan termasuk teteh-teteh ibu-ibu muslimat anu dina tenda, mudah-mudahan sing janten wasilah silaturahim urang ieu kangge dilimpahkeun rezeki anu seueur bari barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nu hadir di ieu pangaosan sing baleunghar sadayana, Pak. Ya. Namun beunghar sadaya saha nu miskin tenang, loba nu teh hadir ngaji, Pak. Dan nu didoakeun ge nu hadir di pangaosan. Pokoknya dengan kaya kita bisa berbuat banyak. Imam Al-Ghazali, Pak, jangan dikira Imam Al-Ghazali itu, Pak. Imam Al-Ghazali itu rektor IAIN, Pak. Ya, kan Al-Ghazali itu beberapa tahun jadi rektor An-Nizamiyah, ya, perguruan tinggi milik pemerintah. Yang mau diurang memerenan rektor IAIN, rektor teh apa gajihna? Ayeuna wae rektor itu gak kurang dari 25 juta per bulan, Pak. Al-Ghazali teh rektor UIN mun diurang mah Pak ayeuna katanya. Catat, Al-Ghazali itu. Ya. Banyaklah. Rasulullah juga demikian. Para ulama, para sahabat juga memahami intisari ini sehingga mereka bangkit secara ekonomi. Ken ulah sieun harta jadi hisaban kalau kita di bawah arahan para ulama kita. Kita telah diberikan ilmu oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita, bagaimana mengelola harta dengan sebaik-baiknya. Bagaimana harta itu bukan hanya dinikmati di dunia ini, tapi juga bisa kita nikmati di akhirat kelak, Pak. Ya, takutlah kita tomak, takutlah kita berharap kepada pemberian orang lain. Kata Nabi, siapa orang yang meminta-minta kepada orang lain, maka dia telah membuka pintu-pintu kefakiran, Pak. Mawidina ta'limul muta'alim, penyebab kefakiran itu adalah tomak, hayang dibere ku batur. Kalau hati kita ingin diberi orang, Pak, Allah akan ciptakan kondisi kita pantas bereun batur. Tapi sebaliknya kalau kita punya mindset, punya pikiran ingin memberi orang, Allah akan bukakan pintu-pintu rizki dari berbagai arah. Al yadul ulya khairum min yadis supla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Saya punya guru, ulama karismatik, ulama diakui kapasitasnya kaliber internasional, Dr. Kiai Haji Ahmad Sahal Mahfud. Ya, Ketua Umum MUI, Rais Am PBNU itu. Beliau itu kaya lah.
Tingali di Pati itu, di Kajen itu banyak para pedagang-pedagang yang pasti pernah dibantu secara permodalan oleh Matoliul Falah, lembaganya Mbah Sahal. Beliau ditanya kenapa sekali berbeliau masih menggeluti bisnis. Kata beliau apa? Abah makmung kehilangan pahala kasam. Itulah sudah azan. Mudah-mudahan baleunghar sadayana. Geus beunghar urah kopet gitu kan. Ya, sok buktina tuh. Lahan 1000 bata nu Ici Trisnawati geus sabaraha tahun kan cicing we gitu kan. Kenapa? Meureunnan nya seseueurna ya gitu, kismin gitu kan. Aya nu beunghar kopet gitu kan. Coba kalau warga NU anu tos dididik tiap dinten ku kiai-kiaina untuk berderma. Al yadul ulia khairum min yadi supla, sudah menjadi spirit Pak. Insyaallah kita bisa bangkit secara ekonomi. Sakitulah nu tiasa kapeatur da moal beres-beres ari nyarioskeun kemiskinan nya. Ari batur mah gitu kan ka mana-mana teh mawa mobil pribadi, ieu mah mawa ka mana-mana teh masalah pribadi. Jadi jangan jadi beban bagi orang lain. Sakitu nu tiasa kapihatur hapunten ka ditu ka dieu, waktu singkat, materi ingin saya sampaikan semaksimal mungkin. Hapunten bilih seueur cariosan anu teu loyog sinareng manah sadayana. Hadanallahu wa yakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.